Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tinatul Aini dengan NIM E1C022030 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 6A. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pragmatik. Di sini saya akan membahas salah satu topik dari mata kuliah pragmatik, yaitu struktur percakapan. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian lagi enak-enaknya ngobrol nih, tapi malah disela? Atau pas kalian lagi ngomong, tapi lawan bicara kalian malah diam aja? Nah itu semua ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu struktur percakapan. Jadi yuk mari kita bahas bareng-bareng. Menurut George Yule, percakapan itu memiliki pola atau struktur yang dapat dikenali. Nah teman-teman, struktur ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana giliran bicara itu dibagi, bagaimana respon itu dibentuk, dan bagaimana topik itu dikelola dalam percakapan. Menurut Yule, ada beberapa unsur dalam struktur percakapan, di antaranya turn taking atau sistem pembagian giliran bicara. Kemudian ada adjacency pairs atau pasangan ujaran yang berkaitan seperti salam dan balasan. Kemudian ada back channel atau sinyal-sinyal seperti ya atau anggukan ataupun senyum yang menunjukkan bahwa pendengar itu menyimak apa yang dibicarakan oleh teman bicaranya. Selanjutnya, ada topik manajemen atau bagaimana topik itu diperkenalkan, dipertahankan, atau diubah. Dan yang terakhir ada pause dan overlaps atau jeda serta tumpang tindih dalam berbicara. Nah, unsur-unsur yang tadi akan kita bahas dengan lebih jelas setelah ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada turn taking. Ini gampang banget. Turn taking itu artinya kita berbicara secara bergiliran. Jadi jika ada satu orang yang lagi ngobrol atau lagi ngomong, yang lainnya itu dengerin dulu. Nanti baru giliran. Kalau dua-duanya ngomong secara bersamaan, bakal ribet kan? Nah, misalnya nih, kamu udah makan, lalu dijawab, udah dong tadi siang. Nah, ini tuh merupakan contoh dari turn taking yang bagus. Terus ada yang namanya adjacency pairs atau pasangan ujaran. Adjacency pairs ini itu merupakan kayak kalimat yang biasanya itu selalu berpasangan. Contohnya, terima kasih dibalas sama-sama, kemudian assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Selanjutnya ada back channel. Nah, yang ketiga ini tuh sering banget kita lakuin tapi kita tidak sadar. Back channel ini tuh kayak respon kecil dari pendengar, biar pembicara itu tahu kalau kita itu lagi nyimak mereka. Nah, misalnya nih, ketika kita lagi dengerin, kita bilang, iya, wah serius, atau cukup ngangguk-ngangguk, itu bisa bikin lawan bicara kita itu merasa dihargai. Selanjutnya ada topik manajemen. Nah, kadang kita juga itu perlu ganti topik pada saat ngobrol. Tapi ganti topiknya itu harus smooth ya. Contohnya, gimana tugasmu? Udah selesai nih? Kamu mau ikut ke Semaskati nggak besok? Nah, itu adalah contoh dari cara mengelola topik agar obrolan itu tetap nyambung. Dan yang terakhir ada jeda dan tumpang tindih. Nah, jeda itu pas kita lagi diam sebentar. Biasanya terjadi ketika kita lagi mikir. Sedangkan tumpang tindih itu terjadi ketika ada dua orang yang berbicara secara bersamaan pada waktu yang sama. Contohnya, terus aku lihat di kampus ya, itu kan contoh dari overlaps atau tumpang tindih, di mana sebelum satu orang selesai berbicara udah dipotong oleh pembicara kedua. Nah, itu contoh dari overlaps. Kalau itu terlalu sering, bisa membuat bingung ataupun bahkan salah paham. Struktur percakapan bisa dikenali dari berbagai fenomena bahasa yang muncul dalam interaksi sehari-hari. Dalam praktiknya, tidak semua percakapan itu berjalan dengan mulus. Ada beberapa masalah umum yang sering muncul dalam struktur percakapan, seperti interupsi yang berlebihan sehingga membuat pembicara merasa terganggu, giliran bicara yang tidak adil, di mana ada satu orang yang mendominasi, kurangnya back channel yang membuat pembicara merasa diabaikan, dan juga perubahan topik yang secara tiba-tiba membuat percakapan itu menjadi tidak terarah. Nah teman-teman, masalah ini itu dapat membantu efektivitas komunikasi dan membuat lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman dan tidak dihargai.
Nah, melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga agar struktur percakapan itu tetap lancar, seperti menghargai giliran bicara dengan jangan menyela sebelum lawan bicara itu selesai. Kemudian, menggunakan back channel secara wajar, misalnya seperti mengangguk, berkata iya, atau terus, dan juga senyum, dan juga lain-lain. Selanjutnya yaitu menjaga konsistensi topik dengan cara menghindari melompat ke topik lain tanpa adanya transisi terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran pragmatik dengan cara memahami kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan juga bagaimana merespon lawan bicara itu secara tepat. Jadi dengan menerapkan solusi-solusi ini, maka percakapan itu akan terasa lebih nyaman dan juga efektif. Nah, itulah tadi pembahasan tentang struktur percakapan dalam pragmatik. Jadi perlu diingat nih teman-teman, bahwa komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara saja, tapi juga tentang bagaimana kita mendengar dan juga merespon secara tepat. Jadi, yuk jadi pembicara dan pendengar yang lebih peka. Sebelum kita mengakhiri videonya, di sini saya akan memberikan contoh dari fenomena bahasa yang terkait dengan struktur percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh dalam podcast. Dalam podcast ini ada penutur dan juga mitra tutur, yaitu Jerome Pauline dan juga Deddy Corbuzier. Langsung saja yuk kita lihat fenomenanya. Aku 3 hari om, tanggal 25 kan aku sampai 3 hari. Oke. WNJ. Tidak ada. Oh bukan gitu. Jangan diprinter. Kita tidak. Di Jepang, aku masuk sekolah itu paling pagi. Pas aku ngobrol sama teman-teman aku, itu kayak jam 9. Oh iya. Sempat kayak berada di posisi bimbang. Begitu orang-orang yang bikin konten prank, settingan dan sebagainya akan mengatakan ini hiburan, bos. Ya itu di situ bedanya. Konten. Gue nggak bisa tidur, bos. Nggak bisa tidur. Terus jam 4 pagi gue olahraga. Aku pernah selama hidup ya ke Korea. Itu pun lomba paduan suara. Karena banyak loh orang tuanya kaya, sukses, anaknya berantakan. Itu banyak loh. Story-nya om. Jadi ada story dari konten aku itu. Akhirnya jadi story. Sampai jadi beneran ini toko. Gitu. Oh. Nah, itulah tadi contoh dari fenomena bahasa yang berkaitan dengan struktur pragmatik, sekaligus menjadi penutup dari video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.